Selamat datang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nurisa Ada dari Pendidikan Geografi 2017. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai soal OSP tahun 2019 bagian uraian 1-5. Oke, mari langsung saja. Oke, soal pertama. Perhitungan PDB dari sisi produksi dapat digunakan untuk melihat transformasi struktur perekonomian suatu negara dari waktu ke waktu. Umumnya, struktur perekonomian suatu negara ditunjang oleh 3 sektor utama, yaitu pertanian, manufaktur, dan jasa. Kemudian kita diberi sebuah grafik, nanti akan saya tampilkan di sini. Kemudian soal yang pertama, bagian A, yaitu deskripsikan proses transformasi struktur perekonomian Indonesia sejak tahun 1966 hingga tahun 2014. Mari kita lihat tabel yang disajikan pada soal nomor 1. Di sini dapat kita lihat bahwa perekonomian di Indonesia didominasi oleh 3 bidang, yaitu bidang pertanian, manufaktur, dan jasa atau servis. Pada bidang pertanian, kita dapat melihat grafik yang ditunjukkan oleh garis yang berwarna hitam ini. Nah, bisa kita lihat bahwa pertanian pada awal tahun 1966 hingga tahun 1972, pertanian sangat mendominasi. Bisa dilihat dari tingginya grafik dibandingkan grafik yang lain. Kemudian, industri bidang manufaktur dan jasa pada saat itu tergolong relatif rendah di bawah sektor pertanian. Hal ini dikarenakan pada saat itu di Indonesia masih kurangnya kemajuan teknologi dan keterampilan sumber daya manusia yang masih rendah, dan juga masih banyaknya lahan pertanian yang mendominasi di Indonesia. Namun, setelah tahun 1972 hingga akhir 90-an, angka sektor pertanian terus mengalami penurunan, sedangkan manufaktur dan jasa justru terus meningkat. Hal itu terjadi hingga awal tahun 2000 hingga akhir 2014, di mana sektor jasa justru paling mendominasi. Kemudian soal yang kedua, yaitu terdapat anomali yang cukup menarik terhadap perubahan kontribusi pertanian dalam PDB di tahun 1998, yaitu adanya kenaikan presentasi yang cukup tajam dalam waktu yang singkat. Jelaskan penyebab terjadinya anomali tersebut. Mari kita lihat apa saja yang menyebabkan anomali tersebut. Pada tahun 1967, terjadi krisis moneter dan ekonomi yang melanda dunia dan Indonesia secara khusus. Kemudian, di tahun 1998, pemerintah mulai menghilangkan hambatan kepada aktivitas ekonomi dari luar negeri. Langkah ini dirancang untuk meningkatkan lapangan kerja. Sektor pertanian sangat diuntungkan pada saat itu, karena pertanian berorientasi pada ekspor dan adanya kenaikan harga komoditas di pasar internasional. Masyarakat yang bekerja di bidang jasa dan manufaktur yang hancur akibat krisis tersebut, mau tidak mau harus melakukan kegiatan pertanian untuk terus bertahan hidup dan mendapatkan penghasilan. Hal inilah yang menyebabkan pertanian mengalami kenaikan perekonomian yang cukup tajam dalam waktu yang singkat. Soal nomor 2. Persentase penduduk
perkotaan semakin lama semakin besar mengingat adanya fenomena urbanisasi. Salah satu konsekuensinya adalah terjadinya konservasi lahan pertanian menjadi daerah terbangun. Soal yang pertama, yaitu pada bagian A, kawasan terbangun perkotaan terdiri dari beberapa jenis guna lahan atau land use. Sebutkan peruntukan guna lahan yang lazim ditemukan di kawasan perkotaan. Pada soal pertama, tadi kita diminta untuk menyebutkan penggunaan lahan yang ada di kota. Nah, oleh karena itu, mari kita ambil satu contoh kota di Indonesia, yaitu kota Jakarta Pusat. Di sini saya menampilkan peta kota Jakarta Pusat. Mari kita lihat penggunaan apa saja yang terdapat pada peta ini. Yang pertama, jaringan transportasi. Bisa kita lihat pada peta ini bahwa jaringan transportasi sangat mendominasi. Mulai dari jalan yang sangat besar, kemudian jalan-jalan kecil seperti gang juga sangat banyak. Bisa dilihat ya, di sini ada jalan yang berwarna abu-abu, kemudian berwarna oranye, kuning, dan juga putih. Bisa dikatakan bahwa transportasi di kota ini prosentasenya lebih banyak dibandingkan jalur transportasi yang ada di desa. Kemudian di kota ini juga terdapat monumen nasional. Hal ini ditunjukkan pada lokasi yang terdapat lingkaran merah di tengah peta ini. Seperti yang kita tahu bahwa di kota Jakarta terdapat monumen nasional yang biasa disebut atau biasa dikenal dengan nama Monas. Kemudian yang ketiga, di kota Jakarta juga terdapat Stadion Gelora Bung Karno. Nah, lokasinya ditunjukkan pada peta bagian selatan yang dilingkari oleh lingkaran merah. Di sini terdapat Stadion Gelora Bung Karno. Kemudian juga ada fasilitas kesehatan. Nah, lokasinya ada di sini. Mari kita lihat lebih jelasnya. Nah, ketika di zoom petanya, maka akan menunjukkan bahwa banyaknya titik-titik lokasi yang menyediakan fasilitas kesehatan. Nah, fasilitas kesehatan di sini disimbolkan dengan logo merah, kemudian ada tanda plus. Di sini bisa kita lihat ya, banyak sekali. Kemudian yang terakhir adalah kantor pemerintah. Nah, kantor pemerintah ada di dekat Monumen Nasional. Mari kita lihat lebih jelasnya. Nah, di sini ketika di zoom, kita bisa melihat bahwa terdapat kantor Kementerian Keuangan RI. Itulah penggunaan lahan yang ada di kota, khususnya kota Jakarta Pusat. Ada jaringan transportasi, kemudian monumen nasional, stadion, fasilitas kesehatan, dan kantor pemerintahan. Kemudian bagian B, kawasan perkotaan yang terencana dengan baik dan pada umumnya mengikuti pola perkotaan tertentu. Sebutkan pola kota yang diterapkan pada umumnya. Ada 3 pola kota yang umumnya digunakan saat ini. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, teori konsentris. Teori ini mengatakan bahwa
Pola penggunaan lahan perkotaan berkembang secara melingkar. Pemekaran ini dimulai dari pusat, kemudian seiring bertambahnya penduduk, kota akan meluas ke daerah pinggiran atau menjauhi pusat. Jadi berawal pada titik tengah sini, yaitu pusat kota, kemudian ketika penduduk bertambah, terus mengembang, melingkar, hingga kota menjadi luas. Nah, contohnya ada di Kota Yogyakarta. Pada Kota Yogyakarta, pusat kota ini berada pada Keraton Jogja yang berada di Kota Yogyakarta. Kemudian, seiring berjalannya waktu, ketika penduduk bertambah, kota ini terus mengembang ke arah luar. Selanjutnya yang kedua, yaitu teori sektoral. Teori ini mengatakan bahwa sektor yang menjadi bagian dari pusat kota dapat berkembang sendiri-sendiri atau masing-masing meluas ke zona lain. Pengelompokan penggunaan lahan kota menjulur seperti irisan kue tar dan sifatnya lebih bebas. Bisa kita lihat pada gambar ini perkembangan dari pusat kota tidak seperti teori sebelumnya yang melingkar, namun bagian pada pusat kota itu dapat berkembang sendiri-sendiri. Contohnya pusat kota Boston. Nah, pada pusat kota Boston ini bagian di dalamnya itu berkembang masing-masing ke arah yang berbeda, seperti yang dikatakan pada teori sektoral. Kemudian yang ketiga, ada teori inti ganda. Teori ini mengatakan bahwa persebaran penggunaan lahan ditentukan oleh faktor yang unik seperti situs kota dan sejarah khas yang berkembang tanpa saling mempengaruhi bagian lain. Contohnya, ada di kota Jakarta pada zaman dahulu. Pada kota Jakarta, bagian-bagian kota ini dipengaruhi oleh faktor yang unik atau situs kota dan sejarah yang khas. Hal ini bisa dilihat di sini pada daerah yang dilingkari garis biru merupakan pusat perdagangan. Kemudian ada daerah lain yang merupakan pelabuhan. Kemudian di sini juga terdapat pusat pemerintahan. Soal nomor 3. Kita disajikan sebuah peta dunia dan arus laut, seperti pada gambar di belakang saya. Lalu, merujuk pada gambar tersebut, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, bagian A, apakah penyebab utama pola sirkulasi arus dunia tersebut? Kita bisa melihat di sini ada peta dunia, kemudian di sini terdapat arus laut yang mempunyai pola tertentu. Terbentuknya arus dunia ini secara umum dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama adalah angin pasat, kemudian matahari, dan gaya Coriolis. Yang pertama kita akan membahas mengenai angin pasat. Angin pasat adalah angin yang bergerak dari daerah subtropis ke daerah khatulistiwa. Hal ini disebabkan karena sifat angin yang bergerak dari daerah bertekanan tinggi ke daerah bertekanan rendah. Artinya, angin pasat ini akan bergerak dari daerah subtropis. Nah, dari sini, di sini daerah subtropis, kemudian bergerak ke arah khatulistiwa. Lalu, kenapa khatulistiwa ini disebut
daerah bertekanan rendah, hal itu dipengaruhi oleh penyebab kedua, yaitu matahari. Nah, matahari ini menyinari bagian khatulistiwa lebih lama dibanding daerah-daerah lainnya. Artinya daerah khatulistiwa ini yang menerima pencahayaan matahari paling tinggi. Maka hal ini akan menyebabkan penguapan pada daerah khatulistiwa sehingga udara pada daerah khatulistiwa ini menjadi kosong. Kemudian angin akan bergerak dari daerah subtropis menuju ke daerah khatulistiwa. Nah, dengan itulah terbentuk angin pasat. Kemudian penyebab yang ketiga adalah gaya Coriolis. Nah, gaya Coriolis ini adalah gaya yang dipengaruhi oleh perputaran bumi pada porosnya atau rotasi bumi. Nah, perputaran bumi pada porosnya ini menyebabkan pembelokan arah angin bagian utara. Itu dia membelok ke arah kanan. Jadi awalnya dia bergerak dari angin pasat, kemudian lurus panjang khatulistiwa. Kemudian dari khatulistiwa ini angin yang berasal dari utara dia akan berbelok ke arah kanan. Artinya seperti ini. Kemudian kalau angin yang dari selatan itu berbeloknya ke kiri. Jadi tadi yang dari selatan juga dari daerah subtropis itu membawa angin pasat ke arah khatulistiwa. Ini angin pasat. Kemudian bergerak lurus panjang khatulistiwa. Lalu karena ini angin yang berasal dari angin selatan, maka dia akan berbelok ke arah kiri akibat gaya Coriolis. Maka jadi seperti ini. Nah, setelah itu angin akan terus berputar membentuk pola angin seperti ini. Terus berputar, kemudian di sini juga kembali menjadi angin pasat, kemudian terbelok, kemudian belok karena gaya Coriolis dan begitulah seterusnya. Lalu apa hubungannya angin dengan arus laut? Angin ini mempengaruhi arus laut. Kenapa begitu? Karena angin itu bisa mengirimkan energinya ke permukaan. Artinya ketika dia melewati daerah perairan laut, dia akan mentransfer energinya ke air tersebut. Semakin tinggi energi atau semakin tinggi terjadinya gesekan, maka akan semakin tinggi pula arus yang terbentuk. Nah, lalu kita bisa langsung tahu bahwa ketika pola anginnya seperti ini, maka pola arus lautnya juga akan membentuk seperti ini. Kemudian soal B, mengapa sirkulasi yang terjadi di belahan bumi utara berbeda arah dengan yang terjadi di belahan bumi selatan? Dari sini, tadi sudah kita jelaskan bahwa angin pasat yang membawa arus ke arah khatulistiwa, kemudian dia lurus ke arah khatulistiwa dan kemudian dia belok ke kiri. Nah, hal itu diakibatkan oleh angin pasat, sedangkan yang bagian utara itu dia berbeloknya ke kanan. Nah, oleh karena itu kenapa arus laut yang ada di utara dan selatan itu jelas berbeda. Kemudian yang bagian 3 yaitu mengapa arus panas terbentuk di sisi timur samudra sedangkan arus dingin di sisi barat samudra. Mari kita lihat mana daerah timur dan mana daerah barat. Oke. Ya, kenapa di daerah timur itu selalu terbentuk arus panas, kemudian di daerah barat itu selalu terbentuk arus dingin? Nah,
sebelumnya kita sudah bahas mengenai pola pergerakan angin yang menyebabkan pergerakan arus. Lalu dari situ kita bisa mengetahui dari mana asal arus itu dan ke arah mana arus itu bergerak. Mari kita bahas yang daerah timur terlebih dahulu. Pada daerah timur, itu arus yang ada pada daerah ini itu dibawa dari daerah Katulistiwa. Artinya dia mendapat asupan atau mendapat arus dari air yang melewati Katulistiwa. Nah, oleh karena itu air ini bersifat panas karena daerah Katulistiwa itu kan sering mendapat pemanasan matahari. Maka matahari juga akan mempengaruhi sifat air yang disinarinya. Oleh karena itu, bagian sisi timur samudera itu memiliki air yang panas. Kemudian sebaliknya, kalau di sisi barat itu dia kan airnya berasal dari daerah subtropis yang merupakan air yang dibawa oleh angin pasat. Nah ini angin pasat dari daerah subtropis. Karena di sini daerah subtropis, maka ketika di sisi barat samudra, maka arus ini akan bersifat sebagai arus dingin. Seperti itu. Soal nomor 4. Kita disajikan sebuah peta dari citra satelit kawasan utara Kota Semarang. Kemudian pertanyaan yang pertama yaitu identifikasi penggunaan pemanfaatan lahan pada lokasi dengan label A sampai dengan E yang ada pada citra dengan memilih penggunaan lahan yang ada di bawah ini sesuai tabel. Mari kita lihat peta yang diberikan pada soal, juga tabel di dalamnya. Di sini kita harus mencocokkan poin-poin A sampai E pada penggunaan lahan yang sudah tertulis. Yang pertama, pelabuhan penumpang. Untuk lokasi pelabuhan penumpang, tentu saja lokasinya yang dekat dengan laut, yaitu lokasi pantai. Nah, di sini ada dua kemungkinan lokasi, yaitu lokasi C, titik C, dan titik E. Namun, yang lebih cocok adalah lokasi titik E. Kenapa? Karena lokasi titik C bisa kita lihat bahwa penampakan penggunaan lahan di sini masih terlihat lahan kosong. Jadi kecil kemungkinannya jika pelabuhan itu hanya lahan kosong, karena pelabuhan merupakan tempat bersinggahnya kapal dan pasti banyak aktivitas di dalamnya. Oleh karena itu, lokasi E adalah lokasi yang tepat untuk pelabuhan penumpang. Kemudian yang kedua adalah tambak. Bisa kita lihat bahwa antara lokasi A, B, C, dan D, lokasi yang memungkinkan untuk menjadi lokasi tambak adalah titik B. Kenapa? Karena pada titik B bisa kita lihat ya, di situ menunjukkan pola kotak-kotak seperti daerah tambak pada umumnya. Kemudian yang ketiga, permukiman. Nah, di sini yang memungkinkan terdapatnya permukiman yaitu A dan D. Namun, antara A dan D lebih cocok bila permukiman ada pada titik D. Faktor yang pertama yaitu karena di sini bisa terlihat bahwa permukiman di sini lebih padat daripada pada titik A. Nah, yang kedua,
Karena titik A ini pada peta merupakan lokasi bandara. Kemudian, nah yang ketiga ini bandara ini. Kenapa titik A ini merupakan bandara? Karena bisa kita lihat bahwa terdapat daerah yang cukup luas dan terbangun. Jika dibandingkan dengan titik C, maka titik A merupakan kemungkinan penggunaan lahan untuk bandara. Kemudian daerah reklamasi tentu saja pada titik C. Pada titik C ini, penggunaan lahan masih terlihat berupa tanah kosong. Artinya, tanah tersebut merupakan daerah reklamasi. Kemudian, yang soal bagian B, hitunglah panjang jembatan yang terdapat di Jalan Marta Dinata yang melintas dari sungai terlebar pada peta. Dari soal tadi, kita diminta untuk menghitung panjang jembatan yang terdapat di Jalan Marta Dinata yang melintas pada sungai paling lebar pada peta. Mari kita lihat peta yang ditunjukkan pada soal. Untuk menghitung panjang jembatan di Jalan Marta Dinata, pertama-tama kita harus menghitung skala peta. Kenapa? Karena skala peta ini merupakan informasi untuk mengetahui perbandingan luas peta terhadap luas sebenarnya. Mari kita lihat skala peta pada peta tersebut. Nah, di sini kita lihat bahwa skala yang dipakai adalah skala garis, yang mana perbandingannya merupakan perbandingan sentimeter, dan di sini tertulis dengan perbandingan meter. Bisa kita amati bahwa di sini ada 4 division, yaitu pada titik 500, 1000, 1500, dan 2000. Jadi ada 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian di dalam satu division ada subdivision yang membagi. Di sini ada 4 juga. Nah, untuk perhitungan perbandingan sentimeter dan meter itu dihitung dalam satu division. Artinya kita harus menghitung pada poin pertama division itu. Maka kita akan menghitung pada titik 500. Perbandingannya merupakan jarak peta dan jarak sebenarnya. Jarak peta yang umumnya digunakan yaitu 1 cm. Kemudian bisa kita lihat bahwa titik division awal yaitu 500. Jadi perbandingannya adalah 1 cm berbanding 500 meter. Artinya bahwa 1 cm pada peta ini memiliki jarak 500 meter di lapangan. Kemudian mari kita menghitung jembatan yang ada pada Jalan Marta Dinata. Nah, ini merupakan Jalan Marta Dinata yang pink ini. Kemudian kita diminta untuk menghitung jembatan pada sungai yang paling lebar. Di sini ada 2 jembatan, yaitu di sisi selatan dan sisi utara. Nah, sisi utara ini merupakan sisi yang paling lebar sungainya. Oleh karena itu kita akan menghitung yang sisi ini. Nah, bisa kita lihat ini merupakan jembatannya.
Untuk menghitung panjang jembatan, kita bisa menggunakan penggaris. Namun kita harus memastikan bahwa satu division itu merupakan 1 cm pada penggaris kita. Nah, saya tadi sudah menghitung bahwa panjang jembatan pada peta yaitu sepanjang 0,3 cm. Kemudian untuk cara menghitungnya menggunakan rumus, panjang jembatan sebenarnya itu bisa dihitung dengan panjang jembatan pada peta dikalikan dengan jarak sebenarnya. Untuk panjang jembatan pada peta, itu tadi kita sudah menghitung yaitu 0,3. Kemudian untuk jarak yang sebenarnya itu tadi kita juga sudah menghitung yaitu 500 meter. Nah, kita tinggal kalikan saja 0,3 dikali 500. Hasilnya 150 meter. Jadi, panjang jembatan yang melintas pada sungai terbesar di Jalan Marta Dinata adalah sepanjang 150 meter. Kemudian soal yang ketiga yaitu sebutkan jenis moda transportasi yang terdapat pada citra tersebut. Kita diminta untuk menyebutkan moda transportasi yang mungkin ada pada peta yang diberikan pada soal. Mari kita lihat petanya. Pada soal sebelumnya, kita sudah menentukan penggunaan lahan yang ada pada peta ini. Mari kita lihat. Di titik E ada pelabuhan, kemudian pemukiman, bandara, dan tambak dan juga daerah reklamasi. Untuk tambak dan daerah reklamasi ini tidak akan saya bahas karena lebih mirip ke permukiman, sama-sama transportasi daratan. Kita akan bahas 3 ini. Yang pertama kita bahas tentang pelabuhan. Kira-kira transportasi apa sih yang ada di pelabuhan? Tentu saja kapal, karena pelabuhan dekat dengan laut dan juga merupakan tempat pemberhentian kapal. Yang kedua, permukiman. Permukiman ini tentunya transportasi yang merupakan transportasi darat. Transportasi darat antara lain ada motor, kemudian mobil, bus, kereta api, dan becak. Selain daripada itu tentu saja masih banyak. Mungkin teman-teman bisa menyebutkan. Kemudian yang terakhir adalah bandara. Seperti yang kita tahu, tentu saja bandara merupakan tempat pemberhentian atau pemberangkatan seseorang ketika akan naik pesawat terbang. Maka tentu saja di bandara ada transportasi pesawat. Soal terakhir yaitu nomor 5. Kita diberi sebuah gambar. Kemudian soal yang pertama yaitu apa tipe ancaman yang berpotensi melanda tempat tersebut. Mari kita lihat gambar yang diberikan pada soal. Kira-kira tipe ancaman apa yang berpotensi melanda tempat tersebut? Coba kita sebutkan satu persatu
bencana alam yang memungkinkan terjadi di Indonesia, dan juga kemungkinan terjadinya bencana pada gambar yang ada pada layar. Yang pertama, di Indonesia terdapat bencana gempa bumi. Kira-kira mungkin nggak kalau di lokasi pada gambar ini terjadi bencana gempa bumi? Saya rasa tidak, karena bisa kita lihat bahwa rumah pada gambar ini masih menggunakan kayu, dan kayu tidak akan cukup untuk menahan getaran gempa bumi. Kemudian yang kedua, bencana letusan gunung api. Mungkin nggak kalau di lokasi gambar ini terjadi letusan gunung api? Tentu saja tidak. Rumah di sini masih menggunakan kayu. Kayu akan cepat terbakar oleh api atau lahar. Kemudian tsunami. Tsunami juga tidak, karena hempasan air yang terbawa oleh tsunami akan langsung menghancurkan susunan rumah kayu ini. Kemudian tanah longsor. Tanah longsor juga tidak, karena rumah kayu ini akan langsung hancur oleh gempuran tanah yang longsor. Kemudian kebakaran hutan tentu saja tidak, karena kayu mudah terbakar. Kemudian banjir bandang juga tidak, karena seperti yang tadi saya sampaikan bahwa tsunami itu dapat menghancurkan susunan rumah ini, begitu pula banjir bandang. Lalu yang terakhir adalah banjir. Banjir berbeda dengan banjir bandang. Kalau banjir bandang itu intensitas air itu bergerak dengan sangat cepat dan dengan intensitas yang tinggi atau air yang banyak. Namun kalau banjir itu hanya berupa genangan yang menggenang pada suatu lokasi yang membanjiri, kemudian dapat bertahan lama, dan banjir ini diakibatkan oleh tingginya curah hujan pada suatu tempat. Nah, kira-kira mungkin nggak di lokasi pada gambar ini terjadinya banjir? Saya rasa mungkin ya, karena bisa kita lihat bahwa struktur bangunan ini itu dirancang seperti bangunan panggung, yang mana di bawahnya ini terdapat suatu ruangan yang memang dibuat khusus agar air dapat tetap berjalan di bawahnya, kemudian dapat meresap ke tanah, sehingga ini merupakan suatu mitigasi untuk menanggulangi bencana banjir. Jadi jawabannya adalah banjir. Kemudian soal yang B, tipe mitigasi apa yang telah dilakukan masyarakat setempat? Sebelumnya kita sudah tahu bahwa bencana yang mungkin terjadi pada lokasi yang ditunjukkan pada foto adalah bencana banjir. Kemudian kira-kira mitigasi apa yang sudah dilakukan? Bisa kita lihat bahwa mitigasi di sini adalah berupa mitigasi dibangunnya rumah panggung. Nah, pembangunan rumah panggung ini yang pertama, karena ketika banjir terjadi, orang yang tinggal pada rumah itu dapat berpindah atau menggunakan daerah yang ada di panggung, sehingga tidak terkena dampak dari bencana banjir. Kemudian yang kedua,
Mitigasi berupa pengembalian air yang tergenang agar meresap ke dalam tanah. Karena banjir juga bisa diakibatkan oleh tidak adanya tempat untuk air menyerap ke dalam tanah. Oleh karena itu, dengan pembuatan rumah panggung, itu bisa membuat air cepat meresap ke dalam tanah, sehingga bencana banjir cepat mereda. Ya, begitulah penjelasan mengenai soal OSP tahun 2019. Semoga teman-teman bisa mudah memahaminya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.